Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik. Balik lagi sama kakak. Nah, ini kakak mau lanjutin penjelasan dari materi IPA kelas 7, bab 1, yang sekarang ini adalah part 2 ya. Nah, eh, mohon maaf untuk sebelumnya, yang part 1 itu kakak lupa menjelaskan tentang ini bagian ini nih, laboratorium IPA yang alat-alat pada lab IPA. Nah ini nih. Cuma ini nggak terlalu banyak apa ya nggak perlu terlalu banyak penjelasan karena ini bisa dibaca sendiri dan bisa dipahami sendiri adik-adik. Mohon maaf kekurangannya. Sekarang kita lanjut aja untuk yang bagian selanjutnya. Sekarang kita masuk ke bagian pengukuran. Nah, pertama adalah pengamatan selama eksperimen. Hasil pengamatan dapat dijabarkan menjadi dua macam, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Nah, kuantitatif itu adalah hasil pengamatan yang disajikan dalam bentuk angka. Mohon maaf ya, ini bukan dan, tapi ini harusnya yang. Oke, lanjut. Yang kedua adalah kualitatif. Kualitatif adalah hasil pengamatan yang disajikan dalam bentuk deskripsi menggunakan kata-kata. Jadi kalau misalkan kuantitatif itu menggunakan angka, nah kalau kualitatif ini dia biasanya menggunakan deskripsi. Jadi berupa kata-kata. Nah, biasanya contohnya gini. Nah, ini pelaporan yang di sebelah kanan ini kan ada tabel ya. Kalau misalkan menyatakan hasilnya dalam bentuk tabel atau dalam bentuk grafik, itu biasanya adalah contoh dari penelitian jenis kuantitatif. Nah, ini kan kalau di tabel ini kan dijabarkan semua dalam bentuk angka ya kan. Misalkan di menit 0 menit ini dia suhu tehnya 60 derajat dan seterusnya setelah didiamkan selama 2 menit, selama 4 menit sampai 8 menit suhunya turun ke 58, ke 55, 53, 51. Nah, kayak gitu. Ini adalah contoh dari apa namanya? Jenis penelitian kuantitatif. Nah, kalau misalkan kualitatif, dia itu dijabarkan menggunakan kata-kata. Jadi nggak menggunakan tabel, dijabarkan satu-satu. Misalkan pada menit pertama, eh apa namanya? Suhu teh pertama kali adalah 60 derajat Celcius. Setelah didiamkan 2 menit, nanti suhu teh menurun menjadi 58 menit dan seterusnya kalian jabarin satu-satu sampai menit yang sudah kalian lakukan penelitian tersebut kayak gitu. Jadi dijabarin satu-satu kalau kualitatif itu menggunakan kata-kata. Oke, lanjut. Yang kedua, sekarang kita masuk ke besaran. Nih, jadi besaran adalah sebutan untuk sesuatu yang bisa diukur dan punya nilai. Besaran dibagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah dasar untuk membuat besaran turunan, sedangkan besaran turunan adalah besaran yang dibuat dari besaran pokok. Nah, seperti apa itu besaran pokok? Nah, misalnya kayak gini ya. Kalau besaran pokok ini mutlak, cuma ada 7 macam, tapi kalau besaran turunan, dia tuh ada banyak banget. Cuma ini di sini cuma ada, kalau dari buku cuma ada 6 jenis ya yang dicontohkan sebagai besaran turunan. Oke, besaran pokok yang pertama. Kakak akan jelasin besaran pokok dulu ya. Jadi besaran pokok yang pertama adalah panjang. Panjang itu satuannya meter. Panjang itu bisa juga untuk menyatakan jarak, lebar, segala macam, pokoknya segala sesuatu yang diukur pakai pakai bisa pakai penggaris, bisa pakai meteran, itu semuanya pengklasifikasiannya adalah panjang ya. Jadi kalau misalkan satuan internasionalnya itu adalah meter. Jadi kalau misalkan kalian mengukur jarak itu kan biasanya satuannya kilometer ya. Misalkan dari sini ke dari rumah ke sekolah kalian misalkan jaraknya 3 kilometer. Nah, kalau misalkan mau menggunakan satuan internasional itu wajib kalian ubah ke meter dulu. Kayak gitu. Nah, terus yang kedua untuk massa dia satuan internasionalnya menggunakan kilogram, untuk waktu menggunakan second, untuk suhu menggunakan Kelvin. Nah, biasanya ini kalau suhu ini kan kalau kita biasanya ngukurnya pakai derajat Celcius ya. Tapi kalau untuk satuan internasionalnya itu menggunakan Kelvin. Kalau di luar negeri biasanya pakai Fahrenheit. Nah, itu semua diubah menjadi Kelvin. Ada cara menghitungnya. Oke, lanjut. Kalau jumlah zat, ini satuannya adalah mol. Kalau kuat arus listrik, satuannya adalah ampere. Nah, kalau untuk intensitas cahaya,
di sini satuannya adalah kandela. Nah, ini kita mulai masuk ke besaran turunan ya. Jadi tadi kan besaran turunan itu adalah besaran yang dibuat dari besaran pokok. Misalkan ini, ada kecepatan. Kecepatan itu satuannya meter per second. Meter itu adalah satuan dari panjang atau bisa juga jarak ya. Jarak per second. Second itu adalah di sini adalah satuan dari waktu. Jadi jarak yang dibagi waktu dia menghasilkan kecepatan. Jadi ini pakai satuan dari ini dan satuan dari ini gitu. Meter dan second dan seterusnya ini semua juga dibuat menggunakan besaran pokok semua gitu. Nah, nanti ada yang lain-lain lagi. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah satuan. Satuan baku adalah pembanding atau pengukur yang digunakan secara umum. Nah, untuk menentukan jarak misalnya bisa pakai meter, kilometer, inci, yard, dan untuk menentukan suhu menggunakan Celsius, Fahrenheit, dan Kelvin. Nah, kenapa dibuat satuan baku? Karena kalau zaman dulu orang-orang itu kan kalau ngukur sebelum ada terciptanya satuan baku ya. Jadi kalau orang-orang dulu tuh misalkan ngukur ketinggian. Kan pernah denger ya kalian istilahnya tuh misalkan ketinggiannya berapa kaki gitu, pakai kaki gitu kan. Atau kalau mau ngukur jarak tuh biasanya pakai jengkal, berapa jengkal kayak gitu. Nah, itu sebelum terciptanya satuan baku. Sedangkan untuk ukuran kaki dan juga ukuran jengkal itu semua kan setiap manusia ukurannya beda-beda ya. Jadi bisa jadi ukurannya tuh nggak akurat gitu. Nah, sekarang kenapa dibuat satuan baku? Supaya ada ukuran akurat yang bisa menyatakan eh sesuatu gitu, menentukan besaran sesuatu gitu. Nah, kalau misalkan kita menentukan jarak kalau di Indonesia itu lumrahnya pakai meter atau pakai kilometer gitu kan. Nah, kalau di luar negeri biasanya pakai inci atau yard. Nah, menentukan suhu juga kayak gitu ya. Kalau di kita kan biasanya pakai Celsius, tapi di luar negeri biasanya pakai Fahrenheit. Nah, ini jarak sama suhu kalau kita mengacu lagi pada besaran pokok. Kalau jarak itu kalau jarak itu satuannya harus meter ya. Kalau misalkan suhu itu satuannya harus Kelvin. Kayak gitu itu kalau mau menggunakan satuan internasional. Oke, lanjut. Yang keempat, teknik pengukuran yang benar. Hal-hal yang harus diperhatikan ketika melakukan pengukuran adalah sebagai berikut. Yang pertama, alat ukur yang digunakan selalu dari angka 0. Kalian nggak boleh kalau misalkan ngukur sesuatu itu nggak dari angka 0. Itu adalah hal yang paling mendasar. Kalau misalkan nggak dimulai dari angka 0, misalkan kalian mulai dari angka 1, nanti hasilnya jadi keliru. Oke, lanjut. Yang kedua, pastikan alat ukur yang digunakan sudah mengukur secara tepat. Terus yang ketiga, selalu catat pengukuran disertai satuannya. Nah, ini satuannya juga wajib ya. Jadi kalau misalkan kalian ngukur eh misal ngukur waktu, kalian tulis cuma 3. Nah, tiganya ini 3 apa? Kalau misalkan waktu kan bisa second, bisa juga menit, bisa juga jam gitu kan, bisa 3 jam, bisa 3 detik atau 3 menit. Oh ya, second itu sama kayak detik ya. Nah, kayak gitu. Jadi selalu sertakan satuannya. Oke, yang keempat, hindari kesalahan paralaks di mana penglihatan tidak sejajar dengan benda yang diukur. Oke, lanjut. Segera mencatat hasil pengukuran. Dan yang terakhir, cairan biasanya memiliki bentuk yang tidak rata, sehingga dalam mengukur volume cairan, bacalah skala pada sisi yang cembung. Misalkan kayak gini, ini contohnya ada gambar. Ini kan gambar airnya cembung ke dalam ya. Nah, ini yang diambil adalah ukurannya yang paling atas ini nih, yang paling tengah-tengah sini, yang dimana dia tuh paling cembung, posisi paling cembung. Nah, itu adalah hasil dari pengukuran. Nah, ini kan ini 56, ini 56, sorry. Ini 65, ini 66, berarti di sini adalah 67. Makanya dia hasilnya 67 mili. Nah, kalau misalkan ini sama. Jadi ambil bagian paling cembungnya. Kalau ini cembungnya keluar, berarti yang diambil sebelah sini. Kalau ini 65, berarti di sini tingginya adalah 66. Jadi hasilnya adalah 66 mili. Kayak gitu. Oke, kita lanjut. Nah, setelah melakukan pengamatan, terus juga
menentukan besaran dan segala macamnya. Nah, ini semua hasil pengamatan harus kalian laporkan. Nah, cara penyajian data itu ada banyak sekali. Nah, yang pertama, di sini setelah melakukan pengamatan, data yang didapat harus disajikan dengan cara yang dapat dimengerti oleh pembaca. Data bisa disajikan dalam bentuk tabel. Nah, ini contoh penyajian data yang pertama menggunakan tabel. Nah, tadi Kakak udah jelasin ya, kalau misalkan tabel ini contohnya pertama kali suhu tehnya 60 derajat, terus setelah didiamkan 2 menit, 4 menit, dia suhu tehnya akan terus turun. Nah, ini adalah data hasil pengamatan gitu. Nah, untuk mengukur suhu ini bisa kalian menggunakan alat yang namanya termometer. Oke, lanjut. Selain itu, data juga bisa juga disajikan dalam bentuk grafik. Dibandingkan dengan tabel, grafik lebih mudah untuk dipahami dan ditarik kesimpulan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat grafik adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, pilih grafik batang apabila variabel bebasnya berupa angka. Dan pilih grafik garis apabila variabel bebasnya berupa angka. Variabel bebasnya bukan berupa angka. Oke. Nah, ini misalkan kayak gini ya. Ini ada grafik, ada 2 macam grafik. Nah, ini ada 2 macam grafik. Yang pertama adalah grafik batang dan yang ini adalah grafik garis. Nah, kalau tadi kan katanya grafik batang apabila variabel bebasnya bukan berupa angka. Nah, variabel bebas itu yang ini. Kakak udah jelasin tentang variabel bebas, variabel terikat, dan juga variabel kontrol di part 1. Jadi kalau kalian belum dengerin part 1, masih belum paham, kalian nonton dulu yang part 1-nya ya. Nah, ini variabel bebas itu biasanya ditaruh di sumbu X. Nah, sumbu X ini sumbu yang melintang. Nah, kalau sumbu yang berdiri ini adalah sumbu Y. Nah, biasanya sumbu X itu kita letakkan untuk taruh variabel bebasnya. Nah, di sini kan variabel bebasnya itu bukan berupa angka ya kan? Ini pakai nama, si Bagus, Lela, Sandi, dan Winda. Nah, kalau misalkan bukan berupa angka, kalian bisa pakai grafik batang. Nah, kalau misalkan sumbu X-nya berupa angka, kayak gini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, ini kalian bisa pakai grafik garis, kayak gitu. Nah, oke, lanjut. Variabel bebas. Nah, di sini ada keterangannya ya, variabel bebas garis mendatar. Jadi ditaruh di garis mendatar atau sumbu X. Garis mendatar tuh yang ini nih yang tiduran. Nah, oke, lanjut variabel terikat garis tegak atau sumbu Y. Nah, ini dia. Ini adalah hasil dari variabel terikatnya. Oke, lanjut. Berilah label atau nama pada setiap sumbunya. Nah, ini setiap sumbu, ini ada sumbu X, ada sumbu Y, dua-duanya harus dikasih nama ya, karena biar kita nggak bingung ini siapa, dan ini juga apa, itu harus dikasih nama. Dan juga jangan lupa dikasih satuan. Kalau misalnya angka, di sini harus ada satuannya ya. Misalkan ini kayak gini ya, contohnya misalnya ini 1, 2, 3, ini 1 apa, 2 apa. Nah, di sini kan ada keterangannya ya. Dalam bentuk menit. Nah, berarti ini 1 menit, 2 menit, 3 menit, kayak gitu. Nah, ini juga sumbu Y-nya dikasih nama. Misalkan ini 50, 52, 54. Ini apa gitu kan. Nah, ini ternyata satuannya adalah derajat Celcius. Berarti ini 50 derajat Celcius, ini 52, 54, dan seterusnya kayak gitu. Nah, itu adalah pentingnya penamaan ya, biar orang yang baca grafiknya tuh nggak pusing gitu, nggak bingung. Oke, lanjut. Skalanya memiliki rentang yang sama. Nah, ini kayak gini nih. Dia skalanya harus sama. Kalau 0 ke 1, ke 2, ini jaraknya sama semua. Dan ini jaraknya satu-satu kan. Ini 1, ini 1, 1, dan seterusnya. Nah, nggak boleh kalian lompat-lompat. Ini 0, ini 1, tiba-tiba ke 5, tiba-tiba ke 8, tiba-tiba ke 11, kayak gitu. Nah, itu nggak boleh ya kalau dalam apa tuh namanya, pembuatan grafik. Jadi rentangannya ini semua harus sama. Begitu juga yang di sumbu Y-nya juga sama kayak gitu. Oke, lanjut.
Nah, harus diberi judul pada grafiknya. Nah, kayak gini. Ini harus diberi judul. Nah, ini biar orang juga nggak bingung ya, ini grafik apaan gitu kan. Kayak gini nih, si Bagus, dia 62, 62 ini apaan? Ini 62 apa? Ternyata jumlah denyut nadi selama 60 detik kayak gitu. Nah, biar orang nggak bingung ya. Oke, lanjut. Yang terakhir adalah setelah kalian menyajikan data, kalian harus menarik kesimpulan. Untuk menarik kesimpulan, kesimpulan ini adalah bagian akhir dari suatu penelitian. Kesimpulan hendaknya menjawab tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Nah, ini juga udah Kakak jelasin ya di part 1 tentang perumusan penelitian. Nah, selain itu, kalian juga harus menyatakan apakah hasil kesimpulan sama dengan hipotesis. Apabila kesimpulan berbeda dengan hipotesis, ingat ya, hipotesis itu adalah dugaan awal. Kalian menduga, oh ternyata ini hasilnya akan jadi kayak gini. Nah, ternyata kalau misalkan penelitian kalian itu nggak sama sama hipotesis, nih ya, apabila kesimpulan berbeda dengan hipotesis, itu adalah hal yang wajar, asalkan kalian mencantumkan alasan yang logis yang membuatnya tidak sama dengan hipotesis. Jadi harus ada alasannya. Misalkan kayak kemarin kakak kan ngejelasin contohnya itu adalah misalkan pupuk ya, pupuk A sama pupuk B. Kemarin kan kakak bilang hipotesis kalian itu menyatakan, oh mungkin pupuk A lebih efektif karena pupuk A itu menggunakan bahan-bahan alami kayak gitu. Tapi ternyata setelah kalian melakukan penelitian, ternyata pupuk B itu lebih lebih efektif menumbuhkan walaupun bahannya nggak 100% alami. Nah, apa yang membuat dia lebih efektif itu harus kalian jabarkan di penelitian kalian supaya dia bisa menjelaskan kenapa kok hasilnya nggak sama dengan hipotesis. Nah, kayak gitu. Oke adik-adik, nah cukup sekian penjelasan dari kakak untuk part 2. Ini untuk part 3-nya mungkin nggak panjang-panjang ya. Tuh. Nah, cuma sedikit aja, cuma nanti itu kakak pisahin aja biar videonya nggak terlalu lama dan uploadnya juga kakak usahain apa namanya jaraknya nggak terlalu lama. Kalau misalkan kalian ada kritik dan saran dari cara penjelasan kakak atau dari hasil apa namanya hasil rangkuman kakak bisa kalian tulis di kolom komentar. Dan nanti kalau misalkan videonya udah rame, mungkin mudah-mudahan ya, kalau misalkan videonya udah lebih banyak viewersnya, mungkin ini akan kakak buatkan grup WA atau mungkin grup Telegram kali ya, untuk nge-share hasil dari rangkuman kakak, supaya kalian belajarnya lebih mudah, gitu, oke? Adik-adik sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.